Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Prodi PGSD semester 7 dengan mata kuliah bermain dan permainan SD dengan dosen pengampu Novita Ratnasari MPD. Pendidikan merupakan usaha pemerintah dengan tujuan agar anak-anak Indonesia memiliki bekal persiapan ketika melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dalam implementasinya, pendidikan berfungsi membina dan menumbuh kembangkan seluruh potensi anak secara optimal dan berbentuk pribadi yang diinginkan. Nah, di sini ada tujuan. Tujuan dari makalah ini adalah memberi pengetahuan tentang arti pentingnya bermain, kemudian mengetahui jenis-jenis bermain, memberikan informasi permainan di sekolah. Jadi, kita akan membahas satu persatu di makalah ini. Apa sih rumusan masalahnya? Yang pertama, pentingnya bermain bagi anak. Apa saja sih jenis-jenis bermain dan bagaimana bermain yang dilakukan di ruangan sekolah, di lingkungan sekolah maupun di eksternalnya. Nah, kita juga akan bahas lebih mendalam terkait hal-hal berikut ini. Ya, yang pertama, pentingnya bermain bagi seluruh peserta didik. Bermain bagi para peserta didik dapat mempelajari dan belajar banyak hal. Dapat mengenal aturan, bersosialisasi, menempatkan diri, menata emosi, toleransi, kerjasama, dan menjunjung tinggi sportivitas. Di samping itu juga, aktivitas bermain juga dapat mengembangkan kecerdasan mental, spiritual, bahasa, dan keterampilan motorik anak. Selanjutnya, jenis-jenis bermain. Beberapa tipe bermain dengan benda menurut para ahli, yakni Piaget 1962 adalah sebagai berikut. Yang pertama, bermain peran. Nah, di sini sebagai suatu model pembelajaran, bermain peran berakar pada dimensi pribadi dan sosial. Dari dimensi pribadi model ini membantu anak-anak menemukan makna dari lingkungan sosial yang bermanfaat bagi mereka. Maka dari itu, melalui model ini, anak-anak diajak untuk belajar memecahkan masalah pribadi yang sedang dihadapinya dengan bantuan kelompok sosial yang beranggotakan teman-teman di kelas, teman-teman sekitar, kemudian teman-teman sepermainannya. Di sini mereka akan menentukan peran apa yang akan mereka ambil. Bermain di sekolah. Bermain di sekolah dapat membantu perkembangan anak apabila guru cukup memberikan waktu ruang, materi, dan kegiatan bermain yang tepat. Anak-anak membutuhkan waktu tertentu untuk mengembangkan keterampilan dalam bermain. Tersedianya ruang dan materi mainan merupakan persyarat
tumbuhnya bermain yang produktif. Menurut beberapa ahli tentang bermain, ini menurut Hans Dain dalam Andang Ismail 2009 halaman 17, bermain adalah bagian mutlak dari kehidupan anak dan permainan merupakan bagian integral dari proses pembentukan kepribadian anak. Menurut Mulyadi 2004, secara umum sering dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan anak-anak yang dilakukan secara spontan atau secara tidak sadar mereka lakukan. Namun, efeknya mereka senang melakukan hal yang tidak tahu apa yang dia lakukan dan tidak paham apa tujuan dari apa yang dilakukan sendiri, melainkan hanya mengikuti alur. Contohnya anak-anak hanya bermain tanpa tahu apa yang dimainkan, kemudian apa output buat mereka ketika mereka memainkan kegiatan itu sendiri. Dan banyak anak-anak yang kita lihat sekarang ini seperti itu, senang, happy, oke lah, yang penting bermain. Menurut Mulyadi, secara umum sering dikaitkan dengan kegiatan anak-anak yang dilakukan secara spontan. Nah, yang seperti yang dijelaskan tadi itu ya, di sebelumnya itu. John Freeman dan Utami Munandar 1996 mendefinisikan bermain sebagai suatu aktivitas yang membantu anak mencapai perkembangan yang utuh, baik fisik, intelektual, sosial, moral, dan emosional. Bermain di lembaga-lembaga pendidikan anak usia dini pada umumnya dapat dilakukan ya di luar ruangan maupun di dalam ruangan, karena tidak terbatas mau bermain di dalam ruangan, di dalam kamar, di dalam sekolah, dimanapun. Anak-anak itu senantiasa bermain, tidak mengenal waktu dan tidak mengenal tempat bermain. Yang penting mereka bermain, saya membuat mereka senang, mereka lakukan. Dan lagi-lagi mereka tidak menyadari apa yang mereka lakukan dan apa yang output dari yang mereka lakukan itu sendiri. Ini teman-teman, peran orang tua terutama itu sangat penting dalam meningkatkan gairah anak-anak, semangat anak-anak untuk tetap tumbuh kembang ya, dengan bermain terutama. Jangan dilarang ya Bunda. Kemudian bermain di dalam ruangan itu biasanya lebih sedikit, lebih tenang, dan ruangannya lebih luas karena ruangan untuk bermain biasanya dirancang dan ditata sedemikian rupa sehingga dapat dipergunakan untuk berbagai macam kegiatan. Pada umumnya setiap kegiatan bermain biasanya memiliki ruangan dan anak-anak tersendiri. Karena kalau bermain di ruangan itu memang aktivitasnya agak berkurang karena melihat dari mungkin ruangannya yang terlalu kecil atau udah pas banget di sana gitu kan, sehingga teman-teman anak-anak ini tidak luasa bisa bermain kalau dalam ruangan. Dan
dalam ruangan. Mohon maaf. Nah, ini yang kedua adalah bermain di luar ruangan. Bermain di luar ruangan biasanya lebih banyak menimbulkan suara serta membutuhkan kekuatan dan lebih semangat. Bermain di luar ruangan membutuhkan lokasi yang luas, yang pastinya untuk anak berlari, melompat, bersepeda, apalagi kejar-kejaran sama teman-temannya, kan? Apalagi permainan tradisional itu lebih banyak membutuhkan ruang, itu teman-teman. Jadi itulah perbedaannya antara bermain di dalam ruangan dan di luar ruangan. Bermain bagi anak berkebutuhan khusus. Nah, ini yang kita bahas selanjutnya adalah permainan untuk anak yang berkebutuhan khusus. Emang ada dong. Nah, ini kiat yang pas untuk anak-anak berkebutuhan khusus, ya Bunda, ya teman-teman semuanya. Ketika bermain bersama, dorong anak-anak itu untuk berbicara supaya anak yang berkebutuhan khusus itu bisa berinteraksi dengan yang lainnya. Gunakan satu mainan pada satu waktu. Lantai dapat dipilih untuk tempat bermain yang aman. Gunakan kata-kata yang nyata sebanyak mungkin supaya bisa diproses oleh teman-teman yang berkebutuhan khusus ini. Nah, ini ada beberapa nih ya, beberapa aspek. Yang pertama, sindroma Down. Nah, ini yang pertama, boneka empuk dan lembut karena kebutuhan untuk mendapatkan pelukan atau kehangatan sangat tinggi untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus ya. Bagi yang menyandang sindrom Down ini, mainan dorong bisa membantu anak latihan berjalan dan mendapatkan keseimbangan. Mainan dorong yang bisa berbunyi akan sekaligus menstimulasi pendengaran anak. Buku sentuh dan rasakan, karena melihat gambar, menyentuh, merasakan tekstur, dan mendengarkan kata-kata dibacakan buku merangsang semua indera pendengaran anak, semua indera. Kemudian, peran guru dalam bermain. Yang pertama, sebagai perencana, guru harus mampu membuat RPP yang diintegrasikan dalam setiap bermain. Guru juga harus merencanakan pengalaman baru agar anak-anak terdorong dan mengembangkan minatnya. Sebagai pengamat, guru harus melakukan pengamatan terhadap setiap kegiatan anak serta mengamati lamanya anak melakukan kegiatan bermain. Seperti yang kita ketahui, guru memiliki peran sangat penting dalam tumbuh kembangnya para peserta didik. Nah, jangan sampai guru hanya memberikan materi dan melepas kepada para peserta didik tanpa didampingi. Sebagai model, guru harus terjun langsung mengikuti kegiatan bermain yang sedang dilakukan anak-anak sehingga mereka harus memahami berbagai aturan dari setiap permainan tersebut serta menghargai kegiatan bermain dan setiap permainan supaya anak-anak ini tidak bermain bebas. Ada kalanya mereka hanya bermain bebas, ada kalanya mereka harus mengikuti aturan, rule playernya, sehingga anak-anak itu teratur dalam melakukan permainan. Bermain sambil belajar, benar gak sih? Oke, bermain sambil belajar
menekankan pada jenis permainannya. Artinya, ada jenis-jenis permainan yang tentunya lebih cocok atau bahkan didesain secara khusus untuk mempermudah anak dalam belajar. Banyak contohnya ya. Kalau saya mengambil satu contoh di sini adalah permainan tradisional. Dengan demikian, permainan yang dimaksud bukan hanya untuk mainan semata, tetapi permainan yang dapat menstimulasi minat belajar anak. Jadi tidak hanya mereka bermain, namun mereka dapat ilmu dan pelajaran dari permainan itu sendiri. Belajar seraya bermain, yang tadi itu dijelaskan belajar sambil bermain sama ya. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa ketika anak sedang bermain, sesungguhnya mereka sedang belajar. Karena anak yang bermain adalah anak yang menyerap berbagai hal baru di sekitarnya. Dengan demikian, tekanan pada belajar seraya bermain adalah lebih mengutamakan belajar daripada bermain. Bermain hanya sebatas sarana dan bukan tujuan. Jadi ini yang terakhir ya teman-teman, kita simpulkan dari awal sampai terakhir. Jadi ya, jalan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlangsung telah memberikan pengaruh yang sangat besar dalam kegiatan. Dalam bermain dengan game watch ini mereka sering lupa waktu. Nah ini bagi bunda-bunda teman-teman yang kecanduan gadget ya, semoga dikurangi, jangan sampai kita kalah dengan permainan. Terima kasih, mungkin ini saja dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.